Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kawan pajak, berjumpa lagi dengan kami tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 3 dalam kegiatan podcast Meja Lipat, Mengenal Pajak Lebih Tepat. Kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita telah ditemani oleh kawan-kawan dari KPP Wajib Pajak Besar 3, tim penyuluh, yaitu bersama kita telah hadir Mas Calvin Valenzuela. Selamat pagi Mas Calvin. Selamat pagi Pak Dada. Kemudian ada juga dengan Mbak Retna Maryanti. Gimana, sehat Mbak Retna? Ya, Mas Calvin sehat juga ya? Baik. Demikian juga kami doakan mudah-mudahan kawan pajak juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mendukung penerimaan pajak di tahun 2023 ini. Kawan pajak dan juga Mas Calvin, Mbak Retna, kita pada kesempatan kali ini mau ngobrol apa nih? Kita kayaknya enaknya hari ini ngobrolin soal pembebasan pemotongan pemungutan pihak lain, Pak. Lewat mekanisme SKB. SKB ya, Iya. Oke. Gitu ya, kawan pajak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan itu bisa dilaksanakan melalui mekanisme secara mandiri atau pembayaran pajak secara mandiri misalnya, atau melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pihak lain. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai pemotongan dan pemungutan pihak lain oleh pihak lain. Namun, dalam hal-hal tertentu, wajib pajak kadangkala ada keterbatasan sehingga dia berhak untuk mengajukan keringanan atau insentif ya, gitu ya Mas Calvin ya dan Mbak Retna ya, dalam bentuk permohonan surat keterangan bebas ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali informasi dari dua narasumber kita ini terkait dengan mekanisme bagaimana tata cara permohonan, apa saja yang menjadi yang menjadi hak-hak wajib pajak atau kondisi-kondisi tertentu, persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga dia berhak untuk memperoleh surat keterangan bebas ini. Teman-teman, kawan-kawan pajak, kita akan membicarakan nih. Sekarang kita ngobrol dulu dengan Mas Calvin ya. Mas Calvin, ini sebenarnya SKB ini apa sih yang membuat wajib pajak itu boleh gitu ya mengajukan permohonan surat keterangan bebas ini? Baik Pak Dadang, Mbak Retna. Jadi kalau kita bicara mengenai SKB ya Pak Dadang, jadi kita tarik dulu nih secara luas sebelum kita balik ke SKB pemotongan dan pemungutan PPh. Ada baiknya kawan pajak juga mungkin sudah tahu ya bahwa SKB itu adalah surat keterangan bebas di mana surat tersebut mendapatkan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam hal ini dan kepada kawan pajak agar tidak dilakukan pemotongan terkait dengan transaksi ataupun kegiatan transaksi tertentu seperti itu. Nah, terkait dengan SKB ini terbagi menjadi dua, Pak. Ini bisa SKB seperti SKB untuk PPN, pajak pertambahan nilai seperti pajak tidak langsung ya, pajak konsumsi ataupun PPh. Nah, untuk PPh sendiri juga terbagi-bagi. Ada yang sifatnya SKB PPh untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga SKB terkait untuk PPh yang sifatnya dapat dikreditkan seperti PPh 21, 22, 23 dan PPh 22. Atau mungkin kawan pajak juga berhak untuk mendapatkan fasilitas apabila tergolong dalam wajib pajak UMKM seperti itu, supaya tidak dipotong jenis PPh lain selain PPh final. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah SKB terkait dengan pemotongan pemungutan PPh yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur di Per 1 tahun 2011 di mana diperbarui di Per 21 tahun 2014. Ada beberapa kriteria wajib pajak yang berhak untuk memperoleh SKB tersebut. Jadi
Jadi kawan pajak bisa cek ya, kira-kira kondisinya memungkinkan nggak. Yang pertama, apabila kawan pajak mengalami kerugian fiskal. Jadi ketika misalkan kawan pajak mengalami kerugian fiskal, maka otomatis penghasilan neto dan penghasilan kena pajak yang kemungkinan besar adalah nihil, tidak terutang pajak sebagai dapat. Namun demikian memungkinkan juga ketika kawan pajak PKP-nya 0, ternyata ada kredit pajak nih, ada pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain seperti itu. Sehingga dampaknya adalah kemungkinan SPT-nya akan menjadi lebih bayar. Nah, daripada kita ikut proses yang secara normal ya, SPT dilaporkan, kemudian lewat mekanisme pengembalian, ya, baik itu pengembalian pendahuluan ataupun lewat pemeriksaan seperti itu, mungkin bisa diantisipasi dengan SKB, Pak. Jadi tidak perlu diterbitkan, tidak perlu dilakukan pemungutan, sehingga kawan pajak tidak perlu melewati proses yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian fiskal. Yang kedua adalah ketika kompensasi kerugian fiskal yang terjadi lebih dari 1 tahun pajak. Secara mekanisme normal kan dapat diangkut ya, dapat dikompensasikan selama 5 tahun. Beberapa wajib pajak malah lebih panjang ya. Betul ya, seperti di wajib pajak kawasan ekonomi khusus ya. Di penanaman modal itu ya, nasional ya, ya, itu bisa sampai dengan 10 tahun ya KEK seperti itu. Nah itu juga berhak karena kemungkinan besar kalau kompensasi kerugiannya terakumulasi, maka SPT-nya juga kemungkinan lebih besar kredit pajaknya daripada pajak terutang. Kemudian yang berikutnya, ketika misalkan kawan pajak itu punya prognosa ya, punya estimasi di mana perhitungan dalam 1 tahun pajak itu kira-kira jumlah pajak yang akan terutang itu lebih kecil daripada jumlah kredit pajaknya. Jadi kredit pajak yang lebih besar otomatis SPT-nya juga akan menjadi lebih bayar. Dan kondisi terakhir apabila kawan pajak memang core usahanya, inti usahanya ini semata-mata memperoleh penghasilan dari penghasilan yang sifatnya final, seperti misalkan semata-mata dari konstruksi, itu kan final ya. Betul, seperti pembayaran, kayak pasal 15. Nah itu silakan kawan pajak berhak untuk mengajukan SKB PPh Porput Per 1 2011. Oke, lengkap sekali ya kawan pajak ya penjelasan dari Mas Calvin ini terkait dengan SKB. Jadi intinya SKB itu juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang lebih fleksibel ya Mas ya. Nah untuk penghitungan di akhir tahunnya nanti untuk agar wajib pajak itu tidak terjadi kelebihan bayar yang terlalu besar sehingga menimbulkan effort ya, ada pemeriksaan nanti. Jadi dengan SKB inilah merupakan insentif ya, bisa dimanfaatkan juga oleh kawan-kawan pajak semua ya. Betul, dan juga bagus juga nih untuk cash flow ya. Oh iya. Karena kan ketika jangka waktu pengembaliannya lebih panjang dengan yang tidak dipotong, sehingga uang yang kawan pajak lebih bisa saving money lah. Dananya bisa untuk operasional atau untuk pembayaran pajak yang lain. Pembayaran pajak yang lainnya. Nah, menarik juga ini kawan pajak nih ya, pembahasan terkait dengan SKB ini ya. Tadi sekarang ke Mbak Retna nih. Tadi kan dikaitkan dengan adanya jenis pajak PPh final ya. Kalau misalnya ini kan aturannya diatur di per berapa Mbak ini? Di ketentuan yang mengatur terkait dengan SKB PPh ini. Baik, terima kasih Pak Dadang. Disampaikan tadi oleh Mas Calvin bahwa pengajuan SKB ini Pak ya, tata cara pengajuannya, kemudian syarat-syaratnya itu diatur di Per 1 tahun 2011 yang diubah di Per 21 tahun 2014. Bahwasanya memang SKB tadi itu bisa diajukan oleh wajib pajak dengan kategori tadi ya Mas, yang seperti ada kompensasi kerugian fiskal, kemudian juga ada kondisi rugi fiskal juga, kemudian ada prediksi terkait dengan kredit pajak lebih besar dari PPh utang atau berjalan, dan kemudian juga ada wajib pajak yang semata-mata memperoleh penghasilan dari kegiatan final ya Pak ya, yang seperti konstruksi pembayaran. Nah, semua itu diatur di Per 1 tahun 2011 dan syarat-syaratnya pun juga telah diatur
menggunakan format pada lampiran tersebut, dan kemudian dilampirin dengan perhitungan atau prognosa Pak terkait dengan kredit pajak yang akan diperoleh, atau realnya di tahun itu, tahun berjalan tersebut, dan dihitung juga kira-kira estimasi PPh terbitang yang akan ditanggung oleh wajib pajak, yang mana apabila memang dari perhitungan tersebut muncul potensi lebih bayar, maka wajib pajak bisa mengajukan SKB tersebut. Dan untuk jenis pajaknya Pak ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Calvin, untuk PPh non final yang Pak bisa diberikan di SPT Badan seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh 22 impor. Untuk masing-masing jenis pajak diajukan satu permohonan untuk satu jenis pajak seperti itu. Dan pastikan juga wajib pajak yang akan mengajukan SKB ini telah menyampaikan SPT tahunan pajak. Ya, untuk tahun pajak yang terakhir atau yang tertempuh di tahun tersebut. Seperti itu. Jadi untuk ketentuan yang diatur di Per 1 2011 ini yang sudah dirubah di Per 21 ya 2014 itu adalah khusus untuk mengatur jenis-jenis pajak non final ya, Pak ya. Misalnya PPh 21, 22, 23 ya. Nah, sementara kalau misalnya jenis pajak yang finalnya ini berarti memiliki ketentuan tersendiri ya. Baik. Mungkin sedikit nambahin ya Pak ya terkait dengan ketentuan yang mengatur pemberian atau penerbitan SKB non final ya Pak ya. Tadi sudah diatur di Per 1 2011. Untuk yang PPh final Pak, ini sebenarnya ada ketentuan tersendiri Pak di PMK 261 2012 yang diatur juga di aturan turunannya di Per 30 2009 terkait dengan SKB yang pengalihan Pak, seperti pengalihan tanah atau bangunan untuk pengalihan atas hibah, kemudian juga dari waris, dan pengalihan dengan nilai di bawah 60 juta. Ada juga di PMK 61 itu terkait dengan pengalihan SKB dengan nilai berapa ya untuk yang wajib pajak yang mengadakan atau melakukan restrukturisasi Pak seperti itu. Cuma nanti mungkin akan kita bahas di podcast berikutnya Pak. Gitu. Nah, menarik ya itu, berarti kita rencanakan buat sesi khusus ya terkait dengan episode berikutnya. SKB PPh final ya atas pengalihan tanah dan bangunan. Oke. Baik, tadi menarik sekali nih Mas Calvin dan Mbak Ratna ya terkait dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan pajak semua nih terkait dengan bagaimana dia bisa memperoleh surat keterangan bebas ini gitu ya. Nah kemudian ini bagaimana ya kawan pajak ini bisa memperoleh SKB tersebut nih Mas Calvin. Oke baik, jadi secara material kawan pajak dapat memastikan ya. Tadi kita sempat ulas secara garis besar, kita akan coba diving lebih dalam ya. Jadi ketika kawan pajak memang dapat membuktikan ya, kawan pajak dapat membuktikan bahwa dalam sebuah pajak, kawan pajak itu akan lebih besar kredit pajak daripada PPh tentunya, maka kawan pajak bisa mengajukan SKB. Nah ini beberapa kondisi real seperti misalkan ketika kawan pajak belum pada saat investasi, jadi masih dalam tahap investasi, itu kan memang belum ada penjualan ataupun omset ya, belum ada omset sehingga masih pembelian barang atau pembelian barang modal, itu kan kemungkinan kawan pajak akan terkena dengan PPh yang sifatnya output ya, seperti ketika beli barang impor gitu ya. Nah dengan PPh 22 impor, sedangkan omsetnya belum ada, yang besar kan kalau diprognosakan nanti akan menjadi lebih baik. Misalkan kawan pajak bisa mengajukan SKB, atau bisa juga misalkan ketika kawan pajak mengalami kondisi yang sifatnya force major, jadi di luar dari kehendak kita sebagai manusia ya, misalkan seperti bencana alam, kemudian seperti gempa bumi, seperti itu, kebakaran mungkin ya, yang diatur lebih lanjut biasanya Pak dengan peraturan tertentu seperti itu, peraturan pemerintah. Betul seperti itu. Atau misalkan kawan pajak berada pada posisi belum berproduksi secara komersial, jadi masih tahap produksi. Nah itu juga kawan pajak bisa mengajukan. Kemudian bisa juga ketika kawan pajak dapat membuktikan juga nih bahwa
kompensasi kerugian fiskal masih dapat dibawa. Misalkan sifatnya secara garis besar secara normal adalah 5 tahun. Secara 5 tahun, misalkan pada tahun pertama kita dapat dibawa sampai dengan tahun kelima seperti itu. Tahun berikutnya, tahun ke-6. Dan Rugi lagi, Iya, rugi lagi tahun kedua. Ternyata rugi lagi gitu kan. Ya, tambah lagi dan lapis-lapis ketika tahun pajak yang familiar dengan pengisian SPT tahunan tentunya familiar ya. Di lampiran khusus itu kan ada lampiran khusus untuk kompensasi kan. Di situ nanti akan terbawa kan, sampai dengan lari ke induk. Itu kalau dapat dibuktikan seperti itu, silakan kawan pajak bisa mengajukan SKB. Atau kawan pajak juga dapat membuktikan bahwa dalam kawan pajak memang kawan pajak itu penghasilannya sifatnya final. Kan, maka silakan kawan pajak dapat mengajukan SKB ya. Jadi memang pada intinya tuh kondisi-kondisi tertentu itulah yang mensyaratkan kawan pajak boleh mengajukan permohonan SKB ya. Betul. Dan bagaimana kawan pajak dapat membuktikan kepada kita? Secara formal tertulis di dalam surat permohonan beserta dengan lampirannya. Jadi nanti di lampiran silakan dituliskan ya prognosa atau perhitungan estimasi berapa sih PPh terutangnya nanti kawan pajak yang akan dicapai. Kan kalau kita misalkan berbisnis yang sudah mature biasanya akan terpola, omsetnya sekian, kalaupun ada kenaikan estimasi sekian. Biasanya kita kan sebelum awal tahun kita bikin perencanaan ya Pak. Gagal perencanaan berarti adalah gagal berbisnis seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi ketika membuat perencanaan juga kawan pajak jangan lupa pastikan merencanakan berapa juga, mengestimasikan berapa PPh. Kalau memang lebih besar dari pajaknya, monggo ajukan SKB PPh. Jadi kawan pajak nih harus benar-benar secara cermat nih ya, Mas Calvin ya, untuk memproyeksikan, memprediksikan berapa jumlah pajak yang nantinya akan terhutang, gitu ya, agar tepat lagi penghitungannya ya, itu yang diperlukan oleh kawan-kawan pajak, estimasi sehingga dia berhak dan layak untuk memperoleh SKB ini ya gitu. Oke. Nah sekarang ke Mbak Retna nih. Mbak Retna gimana nih? Misalnya wajib pajak atau kawan pajak ini ingin mengajukan permohonan SKB nih. Kira-kira persyaratannya apa saja nih yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan pajak semua? Baik Pak, tentunya sudah diatur ya kawan-kawan di RUU 2011 itu sendiri bahwasannya pengajuan SKB itu harus diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pastikan bahwa memang diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, baik melalui jasa ekspedisi maupun email, maupun juga bisa melakukan penyampaian SKB secara langsung ya Pak. Sekarang sudah tidak pandemi kan sudah bisa menerima permohonan secara langsung dari wajib pajak. Kemudian lampiran-lampirannya tadi seperti disampaikan Mas Calvin ada rekapitulasi ya Mas ya tentang PPh terhutang dan kredit pajak. Dan kemudian juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk yang wajib pajak bukan baru ya Pak, ya, kecuali yang wajib pajak baru yang baru berinvestasi. Syarat yang tadi penyampaian SPT tahunan itu diulir Pak ya, ditiadakan karena masih baru. Dan kemudian juga alasan Pak ya, alasan harus disertakan pada permohonan. Pastikan format pengajuan suratnya sesuai dengan lampiran PPh 01/2011. Dan untuk penghitungan kredit pajak, apabila wajib pajak mengalami mungkin kesulitan terkait data kredit pajak yang mungkin sudah dilapor oleh lawan transaksi, kami sarankan untuk kepada wajib pajak tanya terlebih dahulu Pak mungkin ya. Dikonsultasikan gitu ya. Betul. Ditanyakan mungkin bisa melalui dulu di KPP terdaftar ataupun di AR Pak, karena AR juga bisa melihat Pak data yang ada di sistem KPP. Berapa nih kredit pajak yang telah diterima oleh wajib pajak, itu bisa menjadi data akurat Pak, lebih tervalidasi langsung. Validasi ya. Baik. Kalau permohonannya sendiri itu bisa diajukan secara online nggak sih? Kalau untuk SKB online saat ini belum Pak. Belum ada ya. Mohon
maaf teman-teman wajib pajak nih. Harus by surat ya berarti ya, bisa diantar langsung ke KPP gitu ya, atau melalui email ya. Sementara masih belum bisa online ya permohonannya. Saya tambahin sedikit ya kawan pajak terkait dengan permohonan tadi. Untuk satu permohonan pastikan satu surat Pak. Satu jenis pajak. Satu jenis satu pajak. Surat, Oh. Satu jenis pajak. Jadi satu surat permohonan Ya. untuk satu jenis pajak. Gitu ya. Tidak boleh buka. Misalnya PPH pasal 22 satu surat gitu ya, PPH pasal 23 satu surat lagi gitu ya. Karena nanti kan terbit beberapa produk SKB. Produk jenis SKB. pajak. Ya. Intinya satu surat satu jenis pajak gitu ya. Nah sekarang Mas Calvin nih, itu kawan-kawan di KPP itu proses penyelesaiannya itu berapa lama itu dalam sejak diterimanya berkas oleh kawan-kawan di KPP dari wajib pajak itu secara SOP-nya berapa lama dia jangkau penyelesaian? Ya, kan jadi diatur di PR 1 tahun 2011 ya. Dulu ada SG-nya juga ya, 11 tahun 2011 ya, Baratna ya. Itu diatur secara SOP bahwa pemrosesan SKB berdasarkan PR 1 ini diselesaikan paling lambat 5 hari kerja sejak berkas diterima secara lengkap. Paling lambat itu ya? Paling lambat 5 hari kerja. Di sini yang perlu digarisbawahi juga hari kerja. Hari Jadi kerja ya? bukan tanggal kalender. Jadi kalau misalkan kawan pajak masukkan hari ini ya, kemudian ternyata besok libur, panjang. betul. Nah ini nggak dihitung. Nah, seperti itu. Nah tanggalnya itu kalau kawan pajak menyampaikan langsung ke KPP, biasanya nanti akan menerima bukti penerimaan surat seperti itu. BPS ya. BPS atau misalkan ada media KPP-nya memungkinkan untuk menerima by email, biasanya juga akan dikirimkan BPS melalui email. Seperti itu. Tanggal tercantum di BPS itulah menjadi dasar kawan pajak melakukan menghitung. Nah, startnya dari tanggal sekian nih. Nah, dalam hal in case misal, semoga tidak kejadian ya, ternyata terlewat seperti itu. Kawan pajak juga berhak untuk menanyakan kepada KPP tempat pemrosesan sudah sampai mana nih prosesnya. Jika belum diterbitkan, maka maksimal KPP wajib menerbitkan SKB dengan keputusan menerima Pak ya, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari kerja sejak jatuh tempo. Jadi intinya diterima ya. Pasti diterima. Kabur. Kalau terlambat. Tapi jarang sekali sih. Mungkin tidak pernah. Dan teliti ya. Mas ya. Kami benar-benar prudent banget Pak kalau udah masalah Oh, permohonan. jadi jangka waktu penyelesaian 5 hari kerja ya. Kemudian kalau misalnya pada hari kelima nih misalnya wajib pajak belum dapat kabar, boleh langsung ditanyakan ya ke KPP ya. Nanti langsung ditanyakan ke KPP. Kalau misalnya belum ada kabar lewat dari 5 hari itu secara otomatis permohonannya diterima gitu ya Mas ya. Betul. Oke, jadi permohonannya diterima nih kawan pajak nih kalau misalnya teman-teman di KPP ini mungkin ada kehilapan ya atau misalnya lupa gitu. Jadi permohonan diterima, kemudian SKB-nya itu sendiri harus diterbitkan dalam jangka waktu Paling lambat 2 hari kerja. 2 hari kerja. Oke, jadi maksimalnya 5 hari kerja, kemudian extend 2 hari kerja gitu ya. Memberikan kepastian hukum Pak. Betul. Ini sangat bermanfaat sekali dan ini sangat menjamin sekali pelayanan kepada kawan pajak semua nih terkait dengan penerbitan SKB ini. Sedikit menambahkan Iya, boleh Pak? iya, gimana Mbak? Terkait tadi Pak ya, SKB terbit ya Pak ya, SKB terbit kemudian klausul diterima ya Pak ya, berarti intinya wajib pajak telah menerima kebebasan Pak ya seperti itu ya. Itu ada jangka waktu berlakunya Pak. Oke. Ya, SKB itu terbit berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan akhir tahun pajak Akhir tahun pajak. misalkan terbit sekarang tanggal 27 Juni 2023 maka SKB itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Oh, Jadi kalau lewat dari itu ya pasti nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan lagi. Udah luar saya SKB-nya. harus mengajukan ulang berarti ya, harus mengajukan lagi ya. Berarti hitungannya
sisa tahun pajak ya gitu ya. Artinya ya Betul. misalnya tahun sekarang bulan Juni nih Ini diajukan permohonan oleh kawan-kawan pajak, kemudian diterbitkan SKB itu berlaku sampai akhir tahun pajak ini ya, di Desember 2023. Nanti kalau misalnya di 2024 kawan pajak kalau Bisa misalnya mau ini yang mengajukan lagi ya gitu ya. Oke. Dan ada lagi Pak, ketika pengajuan kan belum tentu dikabulkan ya Pak, bisa jadi ditolak. Oh Mungkin iya. dengan alasan formal maupun material ataupun mungkin alasan lain ya, mungkin tidak lengkap ya, mungkin kekurangan dokumen ya Pak, atau mungkin setelah hitung-hitungan tidak masuk gitu ya, ada koreksi segala macam. Terbitlah penolakan Pak. Setelah ditolak berarti kan WP tidak putus asa harusnya Pak ya. Oh, Itu masih ada kesempatan lagi untuk bisa mengajukan SKB lagi Pak. Jadi tidak ada batasan untuk berapa kali wajib pajak mengajukan SKB tahun yang bersangkutan. oh. Jadi bisa lebih dari 1 kali pengajuan. Boleh lebih 1 kali ya. Oke. Ini sangat menarik sekali nih kawan pajak nih. Jadi ketika kawan pajak ada penolakan ya atau permohonannya ditolak, bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu ya Mbak ya. Masih wajib pajak masih diberikan hak untuk mengajukan lagi gitu. Ya. Hak wajib pajak. Tuh, makanya ini masih di bulan 6 ya, bulan Juni. Kalau misalnya mau mengajukan sekarang, kemudian ditolak, bulan depan masih boleh juga. Bulan depan ditolak lagi, Ajukan lagi. masih boleh lagi. Wah ini sangat luar biasa sekali ini ya. Memang ini merupakan insentif ya, namanya juga insentif dan kemudahan bagi kawan pajak semua ya. Jadi boleh diajukan berkali-kali. Nah ini biasanya kondisi-kondisi seperti apa sih nih Mbak kalau misalnya permohonan wajib pajak itu ditolak oleh teman-teman di KPP nih? KPP Pak. Iya. Rata-rata sih mungkin ya kelengkapan formalnya tadi Pak, mungkin kelengkapan SPT ya. Oh, Rata seperti itu. Oh ya, mengingatkan juga nih kawan pajak sebelum tanggal 30 Juni bagi kawan pajak yang menyampaikan perpanjangan SPT atau mengajukan pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT, silahkan untuk sesegera mungkin menyampaikan SPT tahun badan tahun 2022 yang sebentar lagi Pak, karena jatuh dari libur takutnya terlewat. oh iya. Seperti itu. Silakan segera mengajukan menyampaikan SPT tahunan sebelum tanggal 30 Juni, maksimal tanggal 30 Juni tidak ada perpanjangan lagi. Oh benar. Nah, untuk yang penolakan mungkin rata-rata sih belum melapor SPT Pak. Kemudian juga kalau untuk material mungkin karena hitung-hitungan tadi Pak dari pajak secara sistem memang tidak sesuai ya dengan yang disampaikan wajib pajak, akhirnya terkoreksi dan belum muncul penghitungan lebih bayar Pak. Belum muncul nanti potensi lebih bayar di SPT tahunan. Kenapa seperti itu? Jadi memang ini merupakan titik krusial ya. Yang pertama tadi adalah SPT tahunan wajib disampaikan ya. Kemudian juga ini perhitungannya harus benar-benar cermat ya gitu ya. Ini yang 2 titik ini yang terkadang membuat permohonan wajib pajak seringkali ditolak ya. Ini benar jadi catatan khusus nih buat kawan pajak nih kalau misalnya harus atau misalnya perlu mengajukan permohonan SKB ini. Gitu. Sedikit menambahkan ya, Iya, terkait silakan. dengan perhitungan itu di per 1 dengan diperbarui per 21 ya, di per 21 itu kawan pajak perhatikan baik-baik ya bahwa kredit pajak yang disampaikan adalah kredit pajak yang sudah terrealisasi Sudah di terrealisasi. tahun di mana kawan pajak mengajukan SKB Benar-benar terima ya. sudah benar-benar diterima, jadi bukan prognosa atau estimasi dari tahun lalu. Oke. Khawatir ketika dimasukkan berdasarkan dengan prognosa masuk nih perhitungannya, tapi ketika menggunakan realisasi ternyata pajaknya masih ada yang berutang, iya hasilnya akan ditolak. Seperti itu saja Pak. Berarti intinya pembayaran pajak itu adalah pembayaran yang sudah terrealisasi ya, Real. bukan yang termasuk yang diprediksikan ya, yang diproyeksikan. Karena perbandingannya adalah proyeksi jumlah pajak yang terutang dibandingkan dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, gitu ya. Oh. Nah ini kemudian nih Mbak Retna, kalau misalnya kawan pajak ada yang mau mengajukan nih tadi selain syarat formal, kira-kira apa saja nih dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kawan pajak? Dokumen tentu saja surat Pak ya, surat permohonannya itu harus tulis tadi tentang tangan direktur atau lembaga direksi atau komisaris, kemudian dilampirkan proyeksi Pak, proyeksi lebih lagi tahun berjalan,
kemudian juga rekapitulasi penghitungan PPh terutang dan kredit pajak di tahun yang bersangkutan. Tahun yang bersangkutan. Sama bukti pelaporan SPT sih Pak. Di pelaporan. Untuk wajib pajak yang udah lama ya, yang wajib pajak baru sih tidak wajib. Kalau misalnya dia dikuasakan harus dilampirkan juga surat kuasa itu. Yang kuasa wajib pajak seperti diatur di Permen 29 tahun 2014. Oh, yang mengatur tentang kuasa ya. Kuasaan, silakan nanti kalau memang dikuasakan silakan dilampirkan dengan surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi wajib pajak setelah ditolak ya, itu ada jangka waktu misalnya harus berapa hari mengajukan lagi atau tidak? Misalnya Juni nih ditolak nih, apa dia harus mengajukan di Juli atau boleh nanti di Agustus gitu? Tidak ada batasan sih Pak. Nggak ada batasan ya? Cuma memang pastikan penghitungannya itu mendekati ini Pak, memang lebih bayar gitu Pak. Potensi penghitungan PPh terutangnya itu akan lebih kecil daripada kredit pajak yang sudah diterima oleh wajib pajak. Oke. Jadi intinya lebih fleksibel ya itu ya. Baik, menarik sekali ya kawan pajak ya terkait dengan permohonan SKB ini. Jadi memang sudah tadi secara komprehensif disampaikan oleh dua moderator kita yang sangat luar biasa ini, lengkap, padat, tugas dan jelas gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan suatu gambaran dan edukasi serta informasi buat kawan pajak semuanya apabila ingin memanfaatkan insentif SKB ini. Dan jangan lupa tadi sudah disampaikan adalah bahwa titik krusialnya adalah wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan terlebih dahulu, kemudian juga harus memperhitungkan ya proyeksi jumlah pajak yang akan terhutang ya, kemudian juga dibandingkan atau disandingkan dengan jumlah realisasi kewajiban pajak yang sudah ditunaikan yang nantinya akan menjadi kredit pajak yang realisasinya seperti itu. Ini di bagian akhirnya nih, kira-kira pesan apa nih kira-kira yang perlu disampaikan pada kawan pajak agar kawan pajak bisa tertarik gitu ya kalau misalnya dia memiliki kemauan untuk mengajukan permohonan ini. Gimana Mas Calvin atau Mbak Ratna dulu nih? Boleh Mas Calvin dulu deh. Baik, kawan pajak, kita sudah difasilitasi melalui PR1 tahun 2011 ya. Ada dasar hukumnya dan di situ memang ketika kawan pajak memang sudah memenuhi persyaratan formal atau material ya, tentunya tidak ada alasan lagi untuk melakukan penolakan seperti itu. Pada intinya di sini sebagai unit pemproses juga KPP pasti akan memiliki visi untuk memudahkan wajib pajak. Ketika memang kawan pajak dalam kondisi yang tadi sudah disampaikan, maka tidak perlu ragu, silakan ajukan SKB-nya, manfaatkan fasilitasnya, dan jangan lupa tunaikan kewajibannya. Oke, terima kasih Mas Calvin, luar biasa sekali pesan-pesan beliau. Sekarang dari Mbak Ratna nih, kira-kira apa nih? Mungkin terakhir yang mungkin saya sampaikan juga kepada wajib pajak, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Konsultasi kepada KPP tentang pendaftar karena kan kita sudah membuka layanan helpdesk Pak, baik via WA, via email maupun telepon layanan kantor ya bisa. Dipastikan ketika memang masih ragu atau masih ada yang mengganjal, mungkin perlu sedikit informasi, jangan ragu untuk bertanya, berkomunikasi. Ini insya kita akan menjawab dengan terbuka ya Pak ya, sangat informatif agar wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Mbak Ratna dan Mas Calvin atas informasinya serta ngobrol-ngobrol kita yang santai tapi berbobot ini ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan edukasi serta informasi untuk kawan pajak semuanya. Jangan lupa pula kami mengingatkan bahwa terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP itu masih ada jangka waktu sampai 31 Desember 2023 ini. Karena mulai 1 Januari 2024 nanti pelaksanaan penggunaan NIK sebagai NPWP itu sudah mulai
berjalan. Makanya bagi kawan pajak nih yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, kami sangat menghimbau sekali dan mengingatkan untuk segera ya, supaya nanti jangan sampai numpuk di akhir-akhir gitu ya. Nah, kawan pajak semuanya, saya kira Mas Calvin dan Mbak Retna ya, mungkin sudah cukup ya bincang-bincang kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi kawan pajak semua, dan juga meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Kami di KPP Wajib Pajak Besar 3 itu sangat membuka komunikasi dan dialog dengan wajib pajak dan akan siap membantu apabila wajib pajak ingin menanyakan terkait dengan permohonan SKB. Baik wajib pajak dan kawan pajak semuanya, Mas Calvin dan Mbak Retna, saya kira kita akhiri ya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang kita akan membuka lagi topik-topik yang menarik ya, topik-topik yang menarik yang akan memberikan informasi dan edukasi kepada kawan pajak semuanya. Baik, kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Kami akhiri, kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 3 atas nama saya Dadang Basuni, Saya Calvin Valenzuela. Saya Retna Marianti. kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.